Sifatul Aulia halaman 195. Inilah karakter para anak wali. Wa hadza sya'nuhum fi zahir. Inilah karakter mereka pada zahirnya. Jadi yang zahir yang kita sebutkan kemarin berapa jumlahnya Sidi Musa? 9. Lalu ilmu yang mereka punya berapa? 4. Masih ingat semua yang baru datang nih? Jadi ada orang ngaku Mahdi. Cek aja dia punya nggak ilmu yang 4 itu. Ya, nanti cek ya kajian kita yang sebelumnya. Harus punya ilmu yang 4 itu. Nggak punya, Mahdi Dajjal. Berarti dia Mahdi palsu. Gampang toh? Mau 1 miliar orang baiat dia, tapi dia nggak punya 4 ilmu itu, palsu. Jadi sehebat apapun seorang mursyid, kalau nggak punya 4 ilmu ini, dia tetap hanya mursyid. Wali aja. Nggak sampai kepada khatmul aulia, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Ya, tahun 79 itu di Saudi pernah terjadi. Juhaiman itu masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Habis subuh, kemudian itu disandra, semua orang lagi haji. Lalu si Juhaiman mengatakan, Al-Mahdi telah datang, maka kita harus baiat dia. Siapa namanya? Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Ya, itu mah kita sebagian belum lahir kan, apalagi Buya Zulfikar. Antum ke Madinah tahun berapa? Lupa ya. 2013 udah jauh. Yang menyaksikan bekas-bekasnya kan kiai kita, Kiai Ahmad Marwazi. Itu belum lihat tuh, ya. Tank-tank ya berjajar, bekas-bekas menara hancur. Wah, Masya Allah. Dari mana coba Juhaiman dapat duit untuk beli senjata? Nah, si Juhaiman ini mengatakan sehruhu ya, masih keluarganya, ipar apa jatuhnya? Iparnya, ipar apa mantu, mertua, mantu ya. Itu adalah seorang Imam Mahdi. Tapi Muhammad bin Abdullah Qahtani ini nggak punya ilmu yang 4, nggak punya ilmu yang 4. Ya salam ya. Jadi ini rumus. Maka baca kitab ini penting di masa kita, karena akan banyak ke depan orang karena udah capek dengan zaman begini, apalagi antum belajar teori konspirasi. Konspirasi kan bisa dibolak-balik. Bisa kita dijahatin, bisa kita yang jahatin, kan bisa gitu. Bisa kita ditipu, bisa kita yang nipu. Bolak-balik aja, maka tidak ada kepastian dalam teori konspirasi. Jadi teori konspirasi itu ya begitu aja lah. Kita nggak usah terlalu pusing. Kan banyak nih ustadz hobi banget sama ilmu teori konspirasi. Kita udah ada panduannya dari Nabi. Udah pada panduannya dari para wali. Nabi ngebutin Mahdi keturunanku, anak Fatimah, keturunan Fatimah. Nama di situ kita udah jelaskan arti nama. Apa arti nama di situ? Ketinggiannya, keilmuannya, makomnya sepertiku dan seperti ayahku. Ya, ayahnya seperti ayahku, itu maksudnya. Udah dijelaskan di situ. Maka teman-teman yang melakukan Allah, persoalan ini bukan persoalan sederhana, maka harus dipastikan dia punya atau tidak, ya. Jadi 4 ilmu yang dipunyai oleh Khatmul Aulia, kalau di akhir zaman dia Imam Mahdi. Apa ilmunya? Ilmul Bad'i. Ini harus hafal udah kayak belajar rukun sholat gitu. Kenapa teman-teman? Ini kalam mesti kita sampaikan. Mempercayai zuhurnya, keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman, itu bagian dari iman sebenarnya. Walaupun tidak masuk rukun iman yang 6, tapi dia masuk ke iman kepada hari akhir yang nomor 5. Di-include di situ. Gitu ya. Jadi jangan kemudian meragukan lagi. Saya sudah hakul yakin, bahkan kamalul yakin, Imam Mahdi itu ada. Ya. Bukan ini khurafat, enggak, dalil-dalilnya udah jelas dan kejadiannya sudah jelas. Ciri-cirinya sudah banyak orang ngaku Al-Mahdi. Tapi bukan Al-Muntazor dia, Al-Muntajor. Ya. Yang pertama, ilmu Khatmul Aulia atau Al-Mahdi di akhir zaman. Ilmu Khatmul Aulia atau Al-Imam Al-Mahdi. 1. Ilmul Bad'i ini apa? Nah, ini kekhasan ahli fikih, ahli akidah senangnya nyebutin alam akhirat, masa depan. Kalau Khatmul Aulia, dia bisa cerita kampung halaman kita di surga. Dia bisa cerita kampung halaman ruh. Dia bisa cerita kampung halaman azali.
Tapi dia nggak boleh cerita tentang kampung Qadim. Kekodiman Allah dia cuma boleh cerita Qul huwallahu ahad. Udah bahasanya banyak dikunci di situ. Katakan saja Allah ahad, dah beres. Tapi kalau azali dia masih bisa cerita. Antum di azali, antum di alam ruh. Dalam ruh ini kita ngapain dulu? Itu antum ada semua di situ. Dan dia mengerti ini kalau ngeliat wajah antum dia ngerti, oh ini dulu yang begini nih. Dulu yang dia tahu karena dikasih tahu Allah. Yang kedua, ilmul maqadir, masa depan. Nabi itu setiap kali sholat atau tertidur, Nabi itu beliau diperjalankan rohaninya ke masa depan. Maka beliau bangun-bangun bisa cerita tentang Imam Mahdi, tentang akhir zaman, tentang apa lagi? Tentang Ya'juj Ma'juj. Nah, nanti kita akan cerita runtun tanda-tanda kiamat itu. Kita kan sudah pertengahan ini. Jadi keluarnya Dajjal Mahdi itu pertengahan, sebelum yang besar. Nanti yang besar itu mulai dari Ya'juj Ma'juj. Jadi Dukhon itu nanti. Nah, nanti hadis dhaif kok. Ya. Kalaupun yang sahih kan ada yang di Quran. Surat Dukhon ya. Maqadir ini masuk depan. Dikasih tahu oleh Allah, bukan tahu sendiri. Nah, ini bagian dari dunia ya. Jadi dia ngelihat antum nih, dia bisa ngelihat perinannya. Wah ini begini, gimana. Cuma takdir itu kan sebelum terjadi dia bisa berubah-ubah. Jadi jangan ngomong yang nggak benar tentang masa depan kita. Oh kalau kayak gini mati aja deh gitu. Oh kayaknya corona yang bunuh saya deh. Udah nanti diaminin malaikat nih. Jangan ngomong gitu. Kamu kalau begini saya bisa mati karena kata-kata kamu nih gitu. Suami istri cengkar. Kamu kalau begini bikin saya pikun, stroke, bener terjadi begitu. Diaminin sama malaikat. Jadi takdir masa depan itu masih Allah gantung. Tergantung si kalam ini ngomong apa. Inilah kasab kita, usaha kita di situ. Maka masalah pasangan, jodoh, rezeki, hati. Imam Bahauddin Naqsyabandi cuma karena keceplos ngomong penyakit apa di badannya itu kejadian. Kata beliau ini gara-gara saya dulu ngomong tentang penyakit ini, saya bakal kena penyakit ini nih waktu tua. Beliau menyadari karena beliau wali, nggak mencabut lagi, ridho aja. Imam Bahauddin Syekh Naqsyabandi. Ilmu yang ketiga, ilmu apa? Ilmu mitsaq, piagam alam semesta, syahadat alam semesta. Ilmu yang ada di air, yang 4 unsur. Ya, 4 unsur. Itu apa tuh? Avatar. Avatar itu sebenarnya salah satu bentuk dari bahwa keyakinan mengenai akhir zaman, orang yang super ini ada di dalam cerita-cerita fiksi. Bukan avatar yang mempengaruhi kita, tapi avatar itu cerita yang tumbuh dari keyakinan beragama. Di semua agama ada itu. Jadi nggak ada agama kecuali mempercaya ada imam juru adil di akhir zaman. Semua agama, masa ente nggak percaya? Berarti agamanya apa dong? Ya. Bedanya kalau nggak percaya dengan Nabi, kafir. Nggak percaya dengan wali akhir zaman, Imam Al-Mahdi, fasik aja atau minimal hatinya gelap. Nggak ada panurnya, itu aja bedanya. Yang ketiga, jadi Al-Mitsaq ini juga berbicara tentang, jadi alam-alam ini berzikir semua. Dia ngerti itu. Nah, maka antum ini kalau di depan dia tahu antum lagi zikir, maka itu kedengeran sama kolbunya. Maka Utsman mengerti mata orang habis maksiat, dia bilang, fi ainaik asaruz zina. Di matamu ada maksiat, bekas maksiat. Siapa Utsman? Dikritik oleh sahabat yang merasa dituduh ini. Memang masih ada wahyu setelah Nabi? Kata beliau, enggak, ini firasat, cahaya Allah yang Allah taruh dalam kolbuku sehingga bisa melihat gelap di matamu. Nah, jadi mereka ini nurnya sudah di kolbunya semua udah. Nah, jadi bisa ngelihat yang beginian karena punya nurullah. Oke, yang keempat, ilmu huruf. Ini yang puncak. Ilmu huruf. Al-Quran itu terdiri huruf-huruf nggak? Maka tafsir-tafsir rohani, tafsir-tafsir yang permanen asli itu ada sama beliau semua. Tidak hanya alif lam mim, alif aja ada maknanya. Tidak hanya dzalikal kitabu la raiba fih,
Za itu juga ada maknanya sama dia. Ya, ini maka di akhir zaman ini menjadi perangkat ilmu Imam Mahdi. Karena khatmul aulia di akhir zaman adalah Imam Mahdi. Kalau Nabi Isa turun, Nabi Isa dikasih ini juga. Kan nanti barengan. Imam Mahdi itu rohaninya mana bisa ya temenan. Makanya ada hadis walaupun dhaif, la Mahdi ila Isa, cuma hadis dhaif. Bahkan palsu. Ya, ini dalilnya orang Ahmadiyah kan. Ahmadiyah bilang itu, Mahdi itu Isa. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Ya salam. Mirza Ghulam Ahmad gak punya ilmu ini. Ya, kalau wafatnya kan urusan dia ya. Tapi dia punya nggak ilmu ini? Kita kan nggak ada urusan dia mau ngapain gimana. Ente punya nggak punya ilmu ini? Kalau ya Mahdi. Kalau dia cuma punya satu atau dua, berarti dia wali besar, kutub. Jadi ini perlu kita ulang-ulang sampai nanti mau selesai kajian kitab ini. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, tanya aja dia punya ilmu ini nggak? Maka sekarang teman-teman, orang-orang kebatinan, baik dalam agama Islam ataupun di luar Islam, itu lagi nyari ilmu ini. Siapa sih yang punya ilmu ini?